وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الجنة ونعيمها سعة لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه أطهر اللهم قبره الكريم بأرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي. Rasa tidak yang saya muliakan di segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid dan musola yang hadir kesempatan malam hari ini di malam peringatan kelahiran junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW dan istighosah hati rutin tiap malam Jumat Kliwon dengan pengurus forum silaturahim yang saya hormati dan saya muliakan, para sesepuh, para orang tua kami, ibu-ibu, bapak-bapak yang malam hari ini hadir. Mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, malam hari ini saya ingin menyampaikan ngajinya adalah memahami firman Allah dalam surat Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sampai saat malam hari ini, Pak, ini masih banyak yang mengatasnamakan Islam tapi bertanya dan menanyakan, untuk apa kita ini bersolawat, untuk apa kamu itu bersolawat. Solawat yang banyak dibaca di masjid-masjid itu, kata mereka, ada namanya solawat nariyah, solawat mujiat, ada solawat fatih, ada solawat badar, ada solawat al-berjanji, ada solawat tibai. Terus di setiap masjid begitu banyak membaca dan mengamalkan. Tapi belakangan ini masjid-masjid kita sudah mulai kosong, sepi dari sholawat. Banyak masjid-masjid ini yang gak berani lagi baca sholawat. Padahal kalau kita merujuk kepada satu ayat dalam surat Al-Ahzab tadi, itu sholawat itu hukumnya wajib. Sholawat itu hukumnya sampai oleh Allah diajarkan oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad harus baca sholawat di saat kita ini tahiyat akhir. Sholat di tahiyat akhir. Kalau tahiyat akhir nggak baca sholawat, maka sholatnya nggak sah. Sholatnya nggak sah.
Lalu syariat agama kita juga mengharuskan orang yang berkhutbah, baik khutbah yang hukumnya wajib maupun sunat, artinya khutbah wajib atau khutbah sunat. Khutbah wajib itu yo kayak sholat Jumat itu, khutbah sunat yo sholat Idul Fitri, Idul Adha. Bahkan ada lagi khutbah nikah. Khutbah nikah harus dibacain sholawat nggak itu Pak? Harus dibacain sholawat. Kalau dalam sholat Jumat itu kok tidak dibacakan sholawat, maka khutbahnya nggak sah. Kalau khutbahnya nggak sah, maka sholatnya tidak sah. Lalu saya jawab Pak sama orang yang minta jawaban, untuk apa kamu baca sholawat? Toh begitu banyak katanya sholawat yang di dalamnya mengandung kemusyrikan, mengandung kemusyrikan. Sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihil uqad watang fariju bihi itu semuanya wasilah Pak, tawasul kepada Rasul. Wong doa kenapa nggak langsung sama Allah, kok lewat peran? Sampean kalau di musyrikin gitu kira-kira berani jawab nggak ya? Jawab pakai dalil maksudnya? Jawab pakai dalil. Dalam Al-Quran juga ada satu ayat itu, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan lewat perantara sabar dan sholat. Sabar dan doa kok nggak langsung sama Allah, malah minta perantaraan dengan sabar dan sholat. Musyrik. Pak Arifin kalau sampai digituin gimana Pak Arifin? Jurusnya keluar paling. Jurusnya itu keluar, jurus matkurnya keluar paling. Ya Allah, ya Rabbi. Jawabnya gampang. Kalau sampean gak punya dasar hadisnya, cukup sampean bilang innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah aja sholawat sama Nabi. Para malaikatnya juga pada sholawat sama Nabi. Allah aja sholawat sama Nabi. Lalu kalau Nabi Allah sholawat sama Nabi, masa Allah musyrik gitu? Kok ada Allah musyrik? Malaikat musyrik gitu? Sampai tulis di dalam surat Al-Ahzab ayatnya ke 86 apa itu? Dicari. Terus perintahnya adalah tegas Allah itu wajib. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lalu orang beriman dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu. Hei orang-orang yang beriman, sholawatlah kamu semuanya pada Nabi. Shollu alaihi. Tidak hanya sholawat tapi ditambah shollu alaihi wasallimu taslima. Wasallimu tidak hanya bacaan sholawat tapi juga bacaan salam.
Makanya kalau sebelumnya kita ini kalau mau memulai besok Pak ya, mulai besok itu harus tawasul dulu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baca Fatihah baru salamullah salam. Itu lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjanjikan, bahkan lewat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu wa na'imuha, al-jannatu utawi swarga, wa na'imuha lan nikmat-nikmate swarga. Sa'dun sungguh merupakan keberuntungan yang sangat besar. Untuk siapa? Liman, untuk orang-orang usolli yang mau baca wasallimu dan baca alaihi atas Nabi kita Muhammad. Surga dan nikmat surga itu oleh Allah disiapkan untuk orang-orang yang senantiasa membaca sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad. Akhirnya Nabi bersabda, man sholla alayya sholatan wahidan sallallahu alaihi asram. Barang siapa yang sholawat sekali tok sama Nabi, maka Allah akan membalas ganjarannya 10 kali lipat, 10 kali sholawat. Padahal sholawat itu isinya adalah rahmati Gusti, rahmati Allah. Makanya begitu banyak para ulama Nusantara yang ikhlas, benar-benar ikhlas, itu mewiridkan Pak bacaan sholat. Malah kalau Kiai Lirboyo itu, Mbah Yai Mahrus Ali itu, sholawat Jibril itu setiap hari 10.000. Sholawat Jibril itu sholawat yang mana itu? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Berapa kali? 10.000. 10.000. Sampai amal nih. Sampai amalkan. Yang kedua, jaminan Nabi, orang yang baca sholawat sekali maka dosanya dihapus 10, derajatnya diangkat 10, dosane dihapus 10, ping pisan to iki, derajate diangkat 10. Amalin sholawat, amalin bacaan sholawat. Dalam al-berjanji yang sering kita terus amalkan, attirillahumma qabrahul attir, mudah-mudahan Allah menambah pewangian pusara al-maqbarul karim pada makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, bi'arfin syadid, dengan wewangian yang sangat wangi, min sholatin wa taslim, dengan barokahnya bacaan sholawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ya Rasul, siapakah orang yang paling dekat dengan engkau nanti di surga? Denganmu Rasul. Jawabin yang paling dekat dengan saya di surga nanti bukan umatku yang jadi miliarder, jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur,
Jadi tukang syuting. Syuting dibawa-bawa begitu. Yang paling dekat dengan aku nanti di surga, umatku yang paling banyak membaca sholawat kepada aku. Enak banget ini Pak, sebenarnya bacaan sholawat ini. Ya Allah, sambil duduk sholawat bener, sambil naik motor yo pas, itu ambil di pasar ya pas, sambil ngedep dagangan yo pas, gitu. Iya. Cuman yang nggak boleh kalau sambil kumpul berbojo ora oleh. Sama bojo sallallahu alaihi wasallam. Tenang sama nggih. Atau sampean kalau lagi di kamar, lagi di kamar mandi nggak boleh. Atau sampean kalau ngurupsi, ngurupsi wae sholawat, pelecehan sama Rasul. Pak, yang terakhir, illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Pak, aku itu nggak bisa bayangin Pak, kalau Allah itu nggak kehendaki sampai dapat hidayah. Walaupun ya tingkatannya ya masih beginilah, ya Pak. Saya nggak bayangin kalau seandainya Allah itu nggak takdirkan umat yang hidup di Indonesia itu mayoritas orang yang dapat hidayah. Kemarin itu demo jumlahnya cuma berapa orang Pak? Yang rusak itu, yang mentalnya rusak itu, berapa orang Pak? Berapa persennya penduduk Indonesia Pak? Ada 10%? Ora enek. 2% ada Pak? 280 juta apa 300 juta sekarang. Yang demo paling berapa ribu? Yang rusak berapa gelintir orang? Kerugian yang harus kita tanggung se-Indonesia itu berapa? Sekarang udah hitungannya 1 triliun lebih berapa yang dirusak? Yang harus bayar kita Pak. Terus saya nggak bayangin kalau misalnya yang Allah takdirkan orang bejat seperti itu di Indonesia itu kok 50%. Rakyat jumlahnya 300 juta, yang rusak itu adalah 350 gitu, separuh gitu. Kira-kira gimana itu Pak? Wah, yang 10% dari 50 itu misalnya mentalnya killer, tukang bunuh orang. Yang 10% lagi mentalnya tukang nyolong istrinya orang. Dijual, misalnya itu Pak. 10% lagi misalnya mentalnya tukang rampok. Ini illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Itu rahmatku. Supaya kamu menikmati kehidupan sampai batas waktu yang aku tentukan. Nanti ajal kita datang. Cuman kebanyakan dari kita itu gak pernah nyadar Pak. Begitu sulit kita ini diajak berbuat, terkadang malah tersinggung Pak. Kalau diajak bener itu akhirnya aku ya sadar, memang jadi menungso, jadi ustaz, jadi kiai, pengurus masjid, kiai itu ulama itu nggak usah terlalu apa? Gak terlalu apa? Nanti kalau sampean seolah-olah terlalu nuntut kayak Rasul gitu, kayak Nabi gitu. Pasti nanti saya perasaan kamu merasa lebih baik dibandingkan yang lain. Akhirnya wong yang baru ngaku katanya keturunan Nabi aja padahal bukan, aja sombong-sombongnya kayak gitu. Paham ya, men? Akhirnya dengan gampangnya mencaci maki orang, mengkafirkan,
memurtadkan, harus dibunuh, harus di, iya Pak. Jadi kalau sampai jadi orang Islam yo nggak usah ideal-ideal amat lah, biasa aja gitu. Buktinya apa? Nggak usah terlalu ideal, ya Allah itu agamanya Allah, nggak usah ditolong sampean, yo tetap aja jalan, tetap jalan nih Pak. Padahal kalau yang datang begini nih, kalau dites dengan idealnya jadi orang Islam kan masih jauh Pak. Gitu. Paling-paling ini ya ada yang pengen jadi ulama, tapi kelasnya yo bener-bener belum sampai ke ulama. Akhirnya karena pengen jadi ulama, yang dipasang fotonya ya sebatas fotonya toh itu. Kalau tiap kerja pulang diliatin, yo, pengen jadi ulama. Padahal ya dia, tapi kalau disuruh menempuh betul supaya sampean bisa jadi ulama, kira-kira sampean mampu gak Pak? Oh enggak. Gambarnya para syekh dipasang. Karena apa? Seolah-olah dia mempunyai idola orang yang sempurna. Gak pernah ngaji, awakmu sopo. Dikongkon ngaji yo susah. Pak, itu mulanya saiki sampean wis biasa-biasa itu. Soalnya aku apa Pak? Aku awalnya yo pikir aku pengen ideal gitu jadi ustadz apa aku jenenge. Di ustadznya yo pengen ideal. Tapi ternyata Pak, gak usah harus gitu. Buktinya saya kalau menuntut benar-benar seperti itu, ya tetap sulit Pak. Bahkan mungkin malah menjauh kali. Kalau dibacakan begini haram, ini musyrik, ini kafir, ini minggat sampean kali. Gak usah, mulai sekarang gak usah. Makanya aku gak mau ada mursyid di sini, gak usah. Yang ada adalah kita nabung amal bersama. Akhirnya saya pengen sampean tuh punya semangat, yuk semangat bersama. Yuk kita bersama-sama nabung amal soleh bersama. Siapa tahu kita ini Pak, seperti dawuh Kanjeng Nabi gitu, man adzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Sapa wong sing ngagungni lahire Nabi, insyaallah nanti disyafaati di akhirat. Pasti disyafaati oleh Nabi. Ya memang benar Pak, ucapan kita itu belum benar, perilaku kita juga belum benar, akhlak kita masih jauh, ibadah kita bisa jadi juga belum pada. Nah, lalu apa yang diharap-harap Pak? Yang diharap-harap adalah hanya syafaatnya insya Allah, yang niatnya ikhlas mengagungkan maulidin Nabi malam hari ini, mudah-mudahan kita semuanya disyafaati. Dan memang sampean lihat Pak, di Rodoh itu, di pintu Rodoh di atasnya imaman itu ada tulisannya. Tulisannya apa Pak? Bukan untuk orang-orang yang soleh. Kalau wali, para orang soleh, para nabi, para rasul, itu sudah memang harus masuk surga. Dan insya Allah yang seperti ini sampean udah pasti masuk surga lah gitu. Tapi saya yang lebih yakin lagi apa Pak? Syafaatku iku jari Nabi. Ditulis Pak di Rodoh itu. Untuk umatku yang mempunyai dosa-dosa besar. Syafaatku itu adalah diperuntukkan untuk umatku yang memikul dosa-dosa besar. Ditimbang amal jeleknya lebih berat, amal baiknya sedikit, tapi matinya membawa iman. Kalau ditimbang amal jeleknya, wah, yo sebulan amal baiknya cuman sepiro dia amal sebulan 40 hari ini istiqosah ini. Tak piro ya, harus ditimbang Pak. Terus dosa kita berapa kira-kira ditimbang?
Yang perintah agama ini sampean hitung. Berapa yang kita gak jalani? Sampean itu. Kira-kira kalau ditimbang gimana? Tapi sampean insya Allah pasti dijamin surganya Allah. Kenapa? Karena kita iman. Iman ini akan sanggup mengalahkan nilai amal jelek kita. Walaupun jumlahnya ribuan kontainer. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah fi akhir kalami dakhala jannah. Pokoknya bawa iman maka insya Allah masuk surga. Jadi kita kembali ke fitrah kita ya Pak ya. Biasa aja. Biasa aja itu gimana? Waktunya sholat yo sholat yo. Waktunya ngaji ngaji. Waktunya kerja yo kerja. Waktunya ngaji kerja apa ngaji? Waktunya ngaji ngaji. Waktunya zikir betul nggih? Iya, soalnya aku membaca satu hadis yang agak ngeri-ngeri gitu. Kok sering-sering itu kita ini melanggar dan menentang Allah, durhaka sama Allah. Khawatirnya Allah nanti lama-lama kesel sama kita, terus yang dipanggil setan. Jadi bukan malaikat itu. Iblis ini apa Allah? Itu urusin bocah itu saya udah urusin. Kamu dampingi hidupnya, kamu berkahi hidupnya. Nah kalau yang dampingi setan itu gimana? Yang memberkahi hidup setan itu gimana Pak? Nauzubillah min. Mudah-mudahan sampai malam hari ini, walaupun kita masih sering belum ideal mengikuti sunnah Nabi dan mencontoh Nabi kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus memberikan ampunan. Amin ya Rabbal alamin. Kita mulai istighosah ya Pak. Insya Allah istighosah rodok disingkat mohon nih.